Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara mahasiswa, penempuh mata kuliah metodologi penelitian bisnis untuk dosen siapapun ya. Di sini saya menambahkan materi yang lebih bersifat aplikatif ya, di mana kita lihat di dalam materi kita itu sudah ada ya di sesi ke-9, yaitu validitas dan reliabilitas ya. Kemudian ini juga modul dari validitas dan reliabilitas. Nah, di dalam validitas dan reliabilitas ini kita bisa lihat materinya. Kita coba, nah di sini ya. Nah, kita akan lihat bahwa kebaikan sebuah data ya itu kalau kalau kita membaca ini ya, jadi atau di buku Mas Sekarang ya, ini sumbernya ya. Jadi misalnya ini kita lihat di Umas Sekarang. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi di halaman 221 ya, ini ada goodness of data ya. Jadi untuk bagaimana kita memperlihatkan kebaikan dari data kita itu diperoleh dengan cara melihat uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, tentu saja ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya, di mana ada pembahasan tentang konsep ya, pembahasan tentang konstruk, dan pembahasan tentang variabel ya. Terutama kalau ini kita hubungkan dengan variabel-variabel yang cirinya itu adalah unobserved ya, atau kalau disimbolkan itu simbol yang elips ya, atau yang lonjong ya. Nanti kita akan lihat secara praktisnya. Nah, jadi di dalam open learning sudah dijelaskan ya bahwa kebaikan sebuah data ya, nanti coba dilihat. Nah, secara mudah begini ya, validitas dan reliabilitas itu, kalau validitas itu kita ibaratkan sebuah timbangan yang akan mengukur suatu benda ya. Nah, timbangan itu harus tepat ya. Istilahnya validity itu kan mengukur sesuatu sesuai dengan apa yang kita ukur. Jadi jangan sampai kita mengukur sesuatu sampai tidak mengukur apa yang kita ukur itu ya. Jadi misalnya begini, kita ingin mengukur tepung ya, kita gunakan ya, mau buat roti, kita gunakan timbangan yang skalanya hanya paling berat 5 kilo misalnya begitu ya. Jadi kita mencampurkan air itu berapa mili, kemudian mencampurkan tepung berapa gram, gula berapa gram, kan biasanya satuannya begitu ya. Kalau membuat roti yang banyak ya berarti 1 kilo 2 kilo, di bawah 5 kilo, intinya begitu ya. Untuk membuat sabun misalnya juga seperti itu ya, misalnya produknya bukan roti tetapi sabun misalkan. Nah, itu juga ukurannya juga di bawah 5 kilo. Jadi kita pakai timbangan kue atau timbangan yang skalanya kecil. Namun jika kita ingin menimbang berat badan kita ya misalnya, ya itu kita harus menimbang dengan timbangan untuk manusia ya. Misalnya bukan untuk timbangan beras ya. Misalnya kalau timbangan beras, misalnya Anda pergi ke MMC ya, Muhammadiyah Medical Center kita, lalu di situ ada timbangan beras misalnya, kan kurang tepat ya. Ini mau nimbang karung atau mau menimbang kita ya, manusia gitu, yang beratnya mungkin di bawah 100 ya. Nah, kalau karung itu kan kalau ditumpuk 2 karung 3 karung bisa ya, nanti tapi bisa jadi isinya bisa 150 atau 200 kilo misalkan seperti itu. Juga kita kalau ingin menimbang emas ya, kita nggak cocok lagi pakai timbangan kue ya, apalagi timbangan beras ya. Timbangan manusia juga nggak cocok, dia nggak akan terbaca. Maka kita juga perlu gunakan timbangan yang sesuai. Nah,
Itu artinya validitas itu gambarannya seperti itu. Kalau reliabilitas itu adalah soal kehandalan, ya, di mana instrumen yang kita pakai, ya, itu kalau digunakan pada kejadian yang berbeda, tempat yang berbeda, ya, atau responden yang berbeda, ya, atau objek penelitian yang berbeda, itu nanti kira-kira menghasilkan ukuran yang sama enggak, ya. Nah, maka kita kembali ke contoh yang sederhana tadi, bahwa timbangan kita itu kalau dipakai di negara yang iklimnya panas cocok enggak? Kalau dipakai di negara yang iklimnya dingin atau iklimnya beku, ya, misalnya ke negara-negara yang misalnya di Uni Soviet itu, ya, itu kan kebanyakan negaranya negara yang sangat dingin, ya, misalnya, atau negara mana lagi, ya, yang mempunyai iklim yang ekstrim dingin, itu mendekati sama enggak? Kalau timbangan itu digunakan pada negara dengan iklim yang sangat panas, misalnya di Arab Saudi, ya, atau ke negara yang sangat dingin, ya, misalnya di negara bagian Rusia, ya, atau di kutub, itu akan menghasilkan hasil yang relatif hampir sama. Berarti timbangan tersebut memiliki kualitas yang tinggi karena memiliki kehandalan, atau bisa lihat bahwa hasilnya itu tidak terlalu menyolok di masing-masing negara yang punya iklim yang ekstrim. Nah, itu adalah sebagai gambaran. Nah, silahkan nanti dipelajari untuk teori-teorinya, ya, ini yang secara jelas, ya, di sini. Nah, kalau di sini perlu saya materi yang ketiga, atau dalam video ini kita lebih banyak ke praktis, ya. Nah, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat di sini kembali ke open learning lagi. Nah, di sini sudah dicontohkan, ya, di dalam materi ini, bahwa contoh dari criterion related validity, ya, atau kalau kita lihat di gambar di sini, ya, ini akan ada criterion related validity, ya, kemudian ada congruent validity atau construct, ya. Nah, itu contohnya adalah validitas yang menggunakan uji person correlation product moment, ya. Kemudian kalau yang untuk congruent, ya, misalnya kalau kita lihat di gambar sini, ya, ada di sini, ya, itu menggunakan convergent dan discriminant validity. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya, ya. Nah, untuk kemudian untuk yang convergent dan discriminant validity ini bisa dilakukan uji CFA, ya, atau kalau tidak menggunakan uji CFA, ada CFA ini disediakan di SPSS, ya. Ini sudah ada videonya, nanti silahkan Anda cari, ya, di channel Salam Belajar yang dimiliki oleh Lab Komputer Manajemen, ya. Di sini nanti Anda pilih ke playlist, ya, pilih playlist, kemudian Anda pilih analisis data yang SPSS, ya, karena ada yang lain-lain ini. Nah, kita belum memerlukan ini, ya, kita perlukan yang analisis data. Kalau yang di Medpen kan ada tempat sendiri, ya, di atasnya. Nah, di sini lalu Anda pilih yang paling atas sendiri. Nah, ini adalah materi validitas dan reliabilitas dengan SPSS, baik menggunakan correlation product moment, ya, yang sesuai dengan yang di materi open learning kita ini, person correlation product moment, dan CFA, ya. Ini sudah dicontohkan di sini persis, ya, seperti yang di materi kedua dari open learning, ya. Nah, ini kalau kita lihat materi yang kedua ada di sini. Nah, di sini, ya. Nah,
Saudara-saudara tidak perlu saya ulang kembali ya, ataupun kalaupun diulang cuma sebentar ya, kita akan lihat misalnya ini buka aja aplikasi SPSS ya, tentu saja ini mudah dimiliki ya, dan teman-teman di manajemen harus punya ya. Kemudian kita cari file yang lain dari yang di mana ini di Salam Belajar ini. Nah, ini kalau yang ini adalah yang persis di Open Learning ya, tapi kita akan praktekkan yang person correlation yang lain ya. Ini sudah terbuka, jadi terbuka dua. Nah, ini kita lihat misalnya datanya ini. Nah, ini kalau data ini adalah variabel ya, kemudian ini adalah item ataupun butir pertanyaan yang membentuk nilai variabel ini. Nah, jadi uji validitas itu melakukannya hanya seperti ini ya, analyze, kemudian correlate, bivariate, lalu masukkan seluruh butir pertanyaan dan skornya ya. Nah, ini kita oke aja. Nah, ini adalah uji validitas dengan menggunakan person correlation product moment ya, yang di sini. Nah, halaman 2 ini ya, person correlation person product moment ya, PCPM ya, jadi person correlation product moment ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang CFA nanti yang di Salam Belajar yang sudah ada ini ya, nah, nanti silahkan. Nah, ini saya akan mempraktekkan yang model yang berikutnya ya, yaitu yang konvergen dan diskriminan ya. Ini yang congruent validity. Kita nggak menggunakan SPSS ya, karena SPSS memiliki keterbatasannya, meskipun bisa tetapi caranya agak panjang. Kita gunakan aplikasi yang lain sekaligus mengenalkan kepada Anda bahwa aplikasi statistik itu bukan hanya SPSS, tetapi ada juga yang kita sebut dengan Smart PLS. Ini baru saya panggil ya, kita tunggu ya. Nah, kita panggil saja file yang sudah pernah ada aja ya. Nah, ini saya panggil. Nah, ini datanya ya. Datanya seperti ini ya, tapi kalau mau data aslinya sebetulnya persis sama seperti yang di SPSS ini ya, bentuknya sama seperti ini ya, lalu kita tapi dari Excel ya. Nah, nanti kalau sudah dibuat model penelitian itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh unobserved variabel ya, di mana variabel X1 ini memiliki 4 pertanyaan, ini X2-nya memiliki 5 pertanyaan. Nah, kita harus uji pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan-pertanyaan sama seperti yang di SPSS tadi. Yang kita uji adalah pertanyaan-pertanyaan ini valid dan reliable enggak dalam mengukur X1 ya. Ini juga sama di Smart PLS ini, apakah X21 atau pertanyaan pertama untuk variabel X2 dari 1 sampai 5 ini apakah valid enggak dalam membentuk dalam mengukur X2 ini begitu. Nah, caranya kita langsung saja ya, PLS algorithm kemudian start calculation. Nah, ini akan mengukur validitas kongruen yang akan menghasilkan konvergen dan diskriminan. Nah, ini kita lihat di sini di reliability ya, dibaca dari nilai AV. Ini kalau hijau berarti valid ya. Jadi variabel X1, X2 dan seterusnya, variabel-variabel yang dipakai ini ada berapa? Ini ada 7. Itu valid semua karena AV-nya di atas 0,5. Nah, sedangkan konvergennya itu bisa dilihat di outer loading. Nah, ini adalah validitas yang untuk konvergen ya. Nah, kemudian ini konvergen ya. Kemudian tadi yang diskriminan itu
Kita bisa lihat juga di sini ya. Nah, ini adalah nilainya itu X1 terhadap X1 0,769 ini harus lebih besar daripada X1 dengan X2 ya. Jadi ini kalau lebih besar X1 dengan X1 ini kan 0,769, ini harus lebih besar daripada nilai yang ada di sini. Nah, ini juga begitu. Ini berarti valid. Ya, kalau diskriminan cara membacanya seperti itu. Namun di dalam umumnya itu tidak membaca di situ ya, di diskriminannya nggak membaca di situ, langsung aja dari nilai AV ini ya. AV ini, kemudian yang konvergennya ada di outer loading ini. Ya, ini kalau outer loading di atas 0,7 ya. Kalau di bawah 0,7 masih merah, ini berarti tidak valid. Ya, tetapi bisa jadi tinggal pembimbing Anda nanti bahwa nilai 0,6 ditolerir enggak. Ya, kalau saya sendiri saya tolerir. Kenapa? Karena nilai diskriminannya bagus. Ya, jadi nilai AV-nya ini bagus, ya enggak ada yang merah. Kalau di sini merah, ya biasanya di konvergennya jauh lebih buruk ya. Ini mungkin merah semua atau nilainya di bawah 0,5 ya, atau sangat kecil ya, sangat kecil, makanya merah semua. Kalau ini masih mending ini ya, ini cuma dua gitu ya, tapi ini nilainya pun mepet ya, hampir 0,7 ya, jadi menurut saya masih oke ya. Kalau ini kan 0,58 ya, lebih kecil ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk membaca validitas untuk diskriminan ya, maupun yang untuk konvergen ya. Nah, kemudian yang PCPM tadi ya, itu sudah kita lakukan dengan pakai SPSS saja, yang sederhana tadi ya, yang ini nilainya ini ya. Kemudian kalau yang reliability ya, kita praktek di SPSS lagi. Kalau yang reliability mudah aja ya, tinggal analyze scale, kemudian reliability analysis. Kita masukkan seluruh pertanyaan tanpa skor ya, lalu kita jangan di oke, kita tandai ini item dan scale ya, lalu continue baru oke, supaya hasilnya lebih lengkap dan lebih menandakan variabel apa yang sedang kita uji. Nah, ini kita lihat nilai Cronbach alpha-nya itu 0,671. Berarti di atas 0,6 reliable ya, atau handal. Ya, jadi timbangan tadi jika dipakai dimanapun tempat ya, atau angket ini jika dipakai dimanapun tempat dengan responden yang berbeda, dia akan menghasilkan bilangan-bilangan yang relatif sama. Nah, jadi layak ya, layak digunakan ya. Nah, kalau di Smart PLS ya, itu untuk reliability-nya sudah ketemu dari tadi ya, jadi tidak usah mencari lagi. Tinggal kita mau mencari yang ini, yang mau membaca yang Cronbach alpha ya, sesuai dengan yang di SPSS tadi ya. Ini juga kan Cronbach alpha, tetapi kalau di sini ada dua, yang Cronbach alpha atau yang composite reliability. Ya, ini dua-duanya sama. Cuma Cronbach alpha itu nilainya mesti lebih kecil daripada composite reliability. Ya, jadi silahkan nanti Anda baca salah satu ya, yang dikehendaki biasanya Cronbach alpha ya. Sedangkan untuk composite reliability ini jika Cronbach alpha bagus, biasanya composite reliability itu akan lebih bagus lagi. Nah, itu saudara-saudara bagaimana aplikasi di dalam penelitian kita ya, cara mencari validitas dan reliabilitas, atau cara menetapkan bahwa validitas dan reliabilitas kita itu memenuhi atau enggak, sehingga data yang kita miliki itu disebut dengan data yang memiliki kesehatan atau memiliki kebagusan data, memenuhi apa enggak berdasarkan validity dan reliability ini. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.